Saya ini ngikutin seleksi ini Pak Win termasuk yang hobi Pak Win. Berapa bulan nganggur di rumah, ada temen ngajakin kerja di lesi. Kalau mau, saya ini orang baru, saya ini ada yang lebih senior, gitu ya. Kapan lagi saya mau menunjukkan eksistensi diri saya kan? Itu kan gitu. Sudah mulai ini. Gitu kan? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun sahabat-sahabat berusaha berada. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan di momen lebaran ini, masih di momen lebaran ini? Ya, awal lebaran. Kami berdua menyampaikan permohonan maaf. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Maafkan apabila ada kalimat atau kata-kata yang salah selama program berusaha ini maupun kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan. Kami mohon maaf dan kita kosong. Oke, kembali lagi kita dengan program berusaha. Di depan saya sudah ada seorang narasumber, kawan bergesah. Namun sebelum kita bergesah lebih lanjut dengan beliau, tak henti-hentinya saya ingatkan untuk mengklik tombol subscribe, mensupport channel ini, karena subscribe itu gratis, tidak menambah hutang negara. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kami semangat untuk mengupload video-video terbaru. Dan jangan lupa untuk meninggalkan jejak, like, komen, dan share apabila video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua berada. Oke, sudah saya singgung tadi, depannya sudah ada narasumber. Ada baiknya beliau memperkenalkan dirinya sendiri ketimbang saya yang memperkenalkan aja saya salah. Iya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Wiwin atas kehadirannya yang sudah mengajak saya di channel YouTube Begesah, yang kalau nggak salah itu subscribernya sudah banyak itu Pak Wiwin ya. Amin. Ya kalau bisa ditambah lagi ya teman-teman subscribernya. Langsung saja perkenalkan. Nama saya Rahmat Hidayat. Saya salah satu anggota komisioner KPU Oku periode 2019-2014. Sebelumnya juga ini berhubung masih di dalam situasi momen Lebaran, saya pribadi dan segenap mewakili keluarga besar KPU Oku ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertemukan kembali ke bulan Ramadan yang akan datang. Oke. Jadi manggilnya nih Cak Rahmat ya? Ya, kalau saya di sini sapaan akrabnya Cak. Artinya ada bau-bau NU gitu ya? Iya, jadi kan memang ketua waktu itu julukin saya nyapanya Cak itu kan, karena kan kami berlima ini kan dari berbagai Latar background, ya. latar belakang kan. Ada yang dari Muhammadiyah, ada yang dari NU, ada yang dari macam-macam, ada yang dari GMNI gitu kan. Ada yang dipanggil Bung, kayak Pak Yudi itu dipanggil Bung, ya kan. Kalau Pak Jaka itu dipanggil Buya. Kan dia dari Muhammadiyah. Kalau dari dipanggil Cak karena dari NU kan backgroundnya. Gitu Pak. Jadi ya sampai sekarang ya. Iya, kapan akrabnya Cak. Ini terlalu agak berat sih sebenarnya. Berat ya? Iya. Kalau Cak itu kalau di Jawa Timur itu udah tinggi tuh makomnya. Itu ya? Iya, itu sudah termasuk bagian dari keluarga besar para kiai itu, turunan kiai gitu. Itu ya? Cak itu kalau di Jawa Timur. Iya, jadi ilmu agamanya itu udah paten itu. Oke, Cak Rahmat ini salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Termuda di sini ya, tidak? Iya, saya ini termuda Pak Wiwin. Termuda di sini ya? Termuda. Oke, Cak Rahmat.
kita bicara penyelenggaraan ini, kapan Anda pertama kali bersentuhan dengan bidang penyelenggaraan ini? Sehingga Anda ya ikut seleksi KPU dan lulus. Jadi gini ya, saya ini kalau berbicara histori Pak Wiwin ya, apalagi kalau di dunia penyelenggaraan pemilu ya, pemilihan. Kalau pengalaman, saya dulu waktu di kuliah, waktu menjadi mahasiswa dulu, untuk di ruang lingkup kampus, saya pernah punya pengalaman itu menjadi ketua panitia pelaksana pemilihan BEM tingkat fakultas. Artinya gubernur ya? Iya, gubernur. Pada saya itu. Waktu saya semester 5, semester 6. Itu pengalaman. Kalau bicara pengalaman ya kan. Cuman ruang lingkupnya kampus. Ya sosialisasi ke mahasiswa ya kan. Terus penjaringan bakal calon gubernur. Ya desain suara ya kan. Pokoknya yang teknis pemilihan itu ya pengalamannya itu waktu ruang lingkup kampus ya. Tuh, kalau di mana itu kampusnya? Saya dulu kuliahnya di YIN Raden Intan Lampung. Sekarang UIN ya? Sekarang UIN, Pak UIN. Fakultas Syariah. Fakultas Syariah Hukum Islam. Selain itu nggak ada pengalaman yang lebih besar ya kalau di bagian penyelenggaraan pemilu untuk skup lokal maupun skup nasional ya. Terakhir Pak, saya paling sebelum menjadi komisioner ini menjadi PPS Pak Win. Cuman itu aja? Iya. Panitia pemungutan suara di tingkat kelurahan. Oh, berapa lama kelurahan? Itu waktu berapa kali penyelenggaraan? Sekali penyelenggaraan gubernur 2017 2018 ya. Ya kan lanjut ke penyelenggaraan Pileg Pilpres kan 2019 itu kan nggak ada seleksi ulang waktu itu dari penyelenggara ad hoc PPS PPK gubernur itu cuman evaluasi pada saat itu tidak ada seleksi evaluasi dan itu langsung lanjut perpanjangan kontrak. Itu pengalaman saya di umum ya untuk bagian penyelenggaraan pemilihan ya tingkat umum lokal ya itu. Oh, cuman sebatas itu. Iya. Kalau bicara pengalaman. Nah, sekarang kita bicara ke komisioner ini nih. Kok Anda bisa duduk di sini? Gimana? Ceritakan gimana prosesnya. Gimana ya Pak Win ya? Kalau saya pribadi sih sering ikut seleksi. Berpandangan sini mungkin sudah takdir lah. Takdir? Iya, takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Anda bilang itu takdir? Karena gini ya. Saya ini ngikutin seleksi ini Pak Win termasuk yang hobi Pak Win. Menjadi pekerjaan. Iya, paling hobi, paling rajin lah. Iya. Saya ikut tes seleksi CPNS saja sudah 3 kali Pak Win. Wih, di mana-mana itu? Waktu saya di Lampung sekali, terus di sini 2 kali. Gitu. Nah, terakhir saya ngikut tes seleksi CPNS itu mungkin menurut saya sudah maksimal Pak Win ya, karena tes tertulis saya lulus, tes psikotes saya lulus, kesehatan saya lulus, wawancara sampai ke wawancara. Nah, pasca wawancara itu saya tidak lulus, nggak nasib, nggak keluar nama saya. 3 kali? Ya, itu yang ketiga kalinya. Oke, terus siapa lagi? Terus pernah juga saya ikut tes panitera, saya itu panitera pengadilan agama. Oke. Tes kehakiman juga saya pernah ikut, coba-coba gitu. Ikut tes rekrutan pendamping desa kan sekarang ada ya. Nggak lulus juga? Itu nggak lulus juga. Karena ya nggak tahu, mungkin nggak nasib tadi. Gitu. Tapi itu kan setelah kuliah kan nikah nih. Kerjanya apa dulu? Nah, kalau bicara profesi ya, sebelum saya jadi komisioner nih, saya itu sudah macam-macam Pak Wiwin yang saya lakukan Pak Wiwin. Waktu saya tamat kuliah, saya pernah jadi wartawan juga pernah saya Pak Wiwin. Di Bandar Lampung gitu. Di Trans Lampung kan. Jadi jurnalis juga, jadi wartawan.
meliput ya ke kantor-kantor segala macam. Itu nggak lama itu, nggak. Terus malamnya buat berita kan, sama saja kan, kirim ke redaksi kan. Itu nggak lama, nggak nyampe 1 tahun. Nah cuman nggak lama itu saya pulang. Nah pulang kampung itu. Waktu di Lampung itu selain saya jadi wartawan, ya ini juga pernah saya itu ikut senior ya ngondisin proyek. Pernah juga itu mendampingi lah, mendampingi enggak terjun langsung dampingi senior ngurusin proyek ya kan. Nah juga kalau saya balik ke Batu Raja, saya balik kampung itu karena ini Pak Win ya, faktor jodoh Pak Win. Kenapa saya balik gitu? Kenapa faktor jodoh itu saya kaitkan juga ya kan di dalam pembicaraan kita pada siang hari ini? Karena saya dulu tuh waktu saya di Lampung itu semuanya sudah saya tata, sudah saya bangun, baik dari segi akademis, ya nggak? Saya kuliah di Lampung, saya dapat gelar sarjana di sana kan. Segi koneksi, jaringan juga saya bangun, sudah tata sana kan. Gitu. Jodoh pacarmu saya udah lama waktu itu, 4 tahun saya pacaran itu. Pokoknya semuanya udah saya tata semua itu. Dengan yang cowok Lampung? Iya, saya beranggapan ya semuanya sudah siap, ready saya di sana itu. Masuk yang cewek yang, tapi bukan yang isi sama. 4 tahun iya. Tapi ya berhubung nggak jodoh tadi itu Pak Win ya semuanya nggak. 4 tahun tuh ngapain aja dengan pacaran lu? Namanya pacaran mas saya mah lurus aja Pak Win. Lurus aja. Ya. Bagus, Kan nggak yang neko-neko ya namanya. Pacaran ya nyenengin perempuan, jajan bakso, iya, nonton, ajak jalan-jalan, makan bakso, ya kalau ada rezeki lebih beliin baju, ajak dia ke salon ya kan. Karena kita berpikir kan dia bakal kita jadiin istri. Oke. Nggak lebih, nggak ada yang lain gitu. Terus udah jodoh pulang sini. Jodoh udah pulang. Berapa bulan nganggur di rumah, ada temen ngajakin kerja di leasing. Leasing. Iya, di leasing. Inisial leasingnya apa itu waktu itu? Ada di daerah Bakung itu. Daerah Bakung. Oke, terus? Di daerah Bakung tuh jadi banyak kan. itu leasing kerja apa waktu itu? Apa bagian? Kalau di leasing dulu saya jadi surveyor. Oh, tugasnya apa itu? Surveyor itu ini bagian mentelaah nasabah. Layak atau tidak? Iya, jadi nasabah yang mau beli motor, yang kredit motor itu saya survei dulu itu bicara layak atau tidak itu kan. Kalau kata saya layak, saya kalau enggak. Lama juga itu? Lumayan, kalau Citra itu lumayan 2 tahun lebih, malah hampir jadi karyawan tetap saya waktu itu. Malah hampir jadi karyawan tetap, megang hampir jadi karyawan tetap lah. Ya mungkin waktu itu udah nggak nyaman kan, banyak nasabah saya yang telat bayar cicilan kan, jadi saya jadi perusahaan itu menuntut tanggung jawab saya kan. Saya ngerasa nggak nyaman gitu. Ya kita harus mentor kan, harus kita kondisikan gitu. Oh gitu. Iya. Jadi riset itu salah satunya itu? Ya riset saya. Nggak ada masalah lain? Nggak ada. Nah setelah itu? Setelah leasing nggak ada. Nganggur. Ya paling ikut ayah dulu saya tuh, ikut ayah. Oh. Sebagai apa? Ngapain itu? Kalau ngikut ayah tuh ya wira swasta Pak Win. Dagang. Ngampas keliling. Ngampas apa itu? Ini kalau ayah itu memang dia itu udah dari lama ya, ngampas ini spare part jam, sama onderdilnya itu baterai mesin ya, keliling itu Pak Ben, masukin kayak grosir gitu, masukin ke toko-toko dari Litang, Batu Raja, Lahat, gini, sampai ke Linggau. Wah, artinya itulah waktu itu untuk menghidupi anak istri Anda? Iya, semuanya itu ya saya jalani
Iya, saya jalani. Nah, sekarang ini balik ke komisioner ini. Ah, Kok bisa tuh yakin bagaimana Anda bisa diceritakan prosesnya? Tadi kan Anda kan tadi kan bilang ceritakan bahwasannya Anda sering ikut seleksi. Dan semua seleksi itu tidak ada yang lulus. Nah, kemudian Anda ikut seleksi komisioner yang pertama ya? Iya, yang dan pertama. lulus. Nah, lulus. Nah, itu. Ya itu tadi Pak Win ya. Yang kalau saya sih menyikapinya gini Pak Win, berdasarkan ini kronologis waktu saya ngikutin seleksi kemarin Pak Win ya. Yang pertama sih ya tadi kepintaran ada takdir. Jadi semua proses, semua jalannya itu nggak ada kendala. Tapi emang serius waktu itu kan? Iya, serius. Mulai dari seleksi administrasi, gitu loh. Berkas-berkas lengkap, ijazah ada, kita udah sarjana kan. Ya tes kesehatan clear, enggak. Tes narkoba enggak, clear juga kan. Terus ini apa? Bebas pidana ya, clear juga. Pokoknya seleksi administrasi clear. Oke. Ya enggak? Lulus seleksi administrasi, jadi peserta kan? Nah jadi peserta, dulu tes tertulisnya sistemnya CAT, cat komputerisasi kan? Nilai itu langsung keluar pada saat itulah. Oke. Nah jadi sebelum menghadapin tes tertulis CAT tadi itu, ya namanya kita ngerasa gitu ini apa ya, belajarnya ya baru belajar jadi PPS kan, jadi ngejer. Ya ngejer lah kita, ngejer lah saya waktu itu. Ngejar belajar maksudnya? Ngejar belajar, yang malam bacain Undang-undang lah. undang, peraturan gitu loh. Pokoknya semuanya belajar, ngejer. Gimana caranya? Ya waktu pas saya ngadepin tes itu saya udah siap gitu. Ya alhamdulillah ya berkat dari usaha yang maksimal tadi itu ya pas keluar nilai saya masuk peringkat 10 besar. Nah, itu yang dipelajari keluar semua waktu itu? Ya pastinya keluar. Memang sudah ada kisi-kisinya itu? Iya, Oke. kisi-kisinya keluar gitu. Jadi kaget tidak ketika itu nama Anda keluar 10 besar itu? Anda memperhatikan tidak siapa-siapa orang-orang yang menjadi saingan Anda waktu itu? Nah, jadi kan gini Pak Win ya. Jadi pasca saya ikut tes CAT ya kan, saya masuk 10 besar. Nah, disitulah muncul keberanian dan kepercayaan diri saya untuk lanjut harus sampai ke tujuan. Oke. Gitu loh. Karena semangat saya makin bertambah. Semangatnya makin bertambah gitu. Ya sudah lanjut gitu. Ya itu berangkat dari kemampuan diri tadi itu. Gitu, totalitas, ikhtiar tadi itu kan. Masuk, terus lanjut gitu. Ya kalau berbicara apa ya, saingan, saya nggak pernah berpikir saingan. Gitu loh. Artinya fokus kepada diri sendiri? Iya. Jadi gini, saya ngerasa saya itu peserta. Gitu loh. Sekian puluh orang yang sama-sama menjadi peserta, ya saya anggap sama. Saya nggak pernah mengukur. Oh dia lebih baik dari saya lebih buruk. Atau begitupun sebaliknya, saya lebih baik, dia lebih buruk. Nggak pernah. Nggak pernah saya ngukur si A, si B, si Anu kecil lebih lah, pinter, kecil lah orang ini. Enggak pernah gitu. Penting saya nggak mau pecah konsentrasi, tetap fokus ya dengan tujuan dan semangat saya. Selain dari konsentrasi, tidak pecah fokus dan segala macam itu, ada dekeng tidak? Dekeng, backing, modal. Nah ini agak sensitif Pak Bibin. Iya, kalau bicara sensitif. Modal, dekeng, koneksi, dukun ya kan, jampi-jampi, ini agak sensitif Pak Bibin. Ini apa ini? Pengen agak sensitif. Jadi yang pertama ya kan, saya garis bawahi dulu ya kan, pertama kuncinya kemampuan diri tadi itu Pak Win ya. Iya. Kemampuan diri ya kan, dengan timbulnya keberanian dan kepercayaan diri saya. Nah kalau kata Pak Win tadi bicara duit, namanya duit itu
wajar lah naik kos ya, kita mau berangkatnya pakai ongkos kan. Iya. Nah, itu mah nggak seberapa itu Pak Win, nggak seberapa itu, nggak bisa tuh nyampe kita mau ngutang, mau gade sertifikat, mau jual harta, Nggak sampai segitu. nggak sampai segitunya ya. Paling ya namanya kita ya silaturahmi gitu kan, ngajak orang ketemu ngobrol ya kan, traktir makan itu biasa itu kan. Artinya kalau untuk melemparkan enggak, ongkos kepada seseorang agar menjadikan saya, nggak ada itu. nggak ada itu. Itu yang Anda rasakan. Iya, nggak Tapi ada tidak orang seperti itu? Nah itu saya kurang paham itu. Oke. Kurang paham itu karena saya itu tadi saya itu tidak pernah berpikir terlalu jauh di luar Kemampuan. di luar apa ya, di luar konsentrasi saya. Itulah makanya Anda sebut takdir tadi. Iya, di luar konsentrasi orang di luar sana ya kan, selain saya sebagai peserta yang sudah nyiapin modal sekian puluh juta, sekian ratus juta gitu kan, saya nggak ngurus, nggak mau peduli gitu kan. Oke. Gitu loh. Iya, Ya kan, saya nggak mau merusak konsentrasi tadi Pak Win. Ya, kalau bicara koneksi ya pasti ada juga gitu kan. Perlu ya? Ya Perlu atau bagaimana? ya kalau koneksi sih saya anggap sih itu perlu, ya kan, perlunya juga tidak kita jadikan itu sebagai penentu, enggak. Jadi koneksi itu kita anggaplah sebagai sarana. Bukan sarana sih, kita anggap sebagai apa ya? Menerangi jalan lah. Iya, memberikan gambaran, kisi-kisi. Jadi habis seleksi CAT, seleksi psikotes gini, kisi-kisinya ya kan gini, gitu. Jadi koreksi itu ya kita anggap sebagai memberikan gambaran, mempermudah langkah gitu kan, memperlancar gitu kan, membantu gitu. Koneksi itu dari mana bisa dapat? Dari memang latar belakang Karena kita? karena kan yang menjadi penentu kan tetap Pak Wiwin, tim sel, tim seleksi kan menjadi penentuan menuju ke 10 besar tim seleksi, bukan koneksi, bukan. Tapi kan dari sekian berapa orang peserta waktu itu? Jadi peserta itu 30 ya. 30. Mungkin Anda tidak masuk radar waktu itu ya? Tidak masuk dalam apa namanya itu? Ya kata orang si Cak Rahmat. Kok tiba-tiba muncul namanya? Iya, jadi kan gini, memang ya pada saat itu ya suatu kenyamanan juga buat saya gitu kan. Saya tidak masuk survei gitu kan, tidak masuk radar OKU ya sebagai salah satu kandidat terkuat, kira-kira gitu kan. Sementara yang lain-lain itu sementara yang lain itu kan incumbent itu ya dicontang lah, oh si A incumbent, oh si B ini backingnya ya maaf ngomong kuat gitu kan, ya si C ini modalnya gede ya gitu kan, kira gitu kan. Ya saya tetap jalan aja. artinya fokus pada diri sendiri dan fokus pada tujuan. Itu yang menjadikan Anda duduk di sini. Fokus. Tidak usah mikirkan orang lain. Orang lain mau seperti apa silakan. Yang penting saya. Iya, yang penting berada pada jalur saya. Iya, saya fokus pada jalur saya gitu. Ya sama peserta juga ya saya. Ya saya ngobrol biasa. Waktu pas habis tes saya ngobrol, ya, berkenalan. Dari mana? Ada yang dari backgroundnya wartawan, ada yang backgroundnya dari Pak PPK kan. Ada yang backgroundnya dari PNS kan gitu. Ya, ngobrol sesama peserta gitu kan. Waktu selama ikut seleksi tadi itu. Ya tapi saya nggak pernah berpikir, nggak pernah pikir atau mengukur. Wah, dia ini backingnya wartawan, kenalannya si A, si Anu. Nah, enggak. Karena kalau saya berpikir ke situ, pecah konsentrasi saya. Benar. Gitu loh. Dan ujung-ujungnya kita bakal minder. Bener nggak? Benar. Pasti minder loh. Apalagi gitu cuman pahlawan BPS gitu kan. Iya. Itu bakal minder gitu. Terus aja. Siapa yang paling berjasa mendudukkan Anda di sini? Nah, kalau berbicara berjasa Pak Wiwin ya. Saya anggap siapapun yang
saya temuin kemarin itu abang, ya kan, bapak, ibu, ya kan, Pak Yai, Bu Yai, gitu. Saya anggap semuanya berjasa. Kenapa saya katakan demikian? Ya mungkin dengan jadinya saya komisioner itu kan zigzag, mungkin semuanya saling berkaitan Pak Wiwin. Mungkin semuanya saling berkaitan. Jadi kenapa saya katakan demikian? Ya mereka-mereka yang saya temuin ini, ya saya anggap sebagai penyambung lidah kepada yang memberikan penentu tadi itu. Ada tidak mereka minta imbal balas budi, balas jasa begitu? Nggak ada. Nggak ada. Karena kan yang bidang-bidang kayak gini kan ya namanya dunia politik kan. Ya nggak tahu sih, kalau saya kemarin sih nggak ada. Kalau saya rasain kemarin. Tapi kalau misalkan setelah saya jadi, ya kan, saya ya biasa saya ucapkan terima kasih. Itu ada beberapa bapak senior, ya kan, abang, ya kan, ucapan terima kasih. Itu setelah jadi Wajar lah. wajar. Kalau sebelum itu nggak ada. Memang ada, ya kan, yang sebelumnya sudah ngomongin nominal, nggak saya tanggepin. Karena saya ngomong apa adanya, saya nggak ada duit kan jadi. Ada juga ya. Ada, tapi ya mungkin itu apa ya, makelar kali gitu. Cek gitu ya. Orang makelar memang makelar. Oke. Iya. Kita akan sebentar. Ya. Setelah Anda menjadi komisioner nih, apa yang Anda rasakan ketika pertama kali ngantor mungkin? Ya itu kan yang jelas, kalau saya sih merasakannya ya pertama baru jadi itu ya datar-datar saja sih kalau saya sih. Tapi merasa tidak Anda sebagai anggota komisioner? Yang ngerasa orang baru, yang ngerasakan gitu. Jadi pertama saya jadi itu ya saya datar-datar saja gitu, saya nggak terlalu banyak komen gitu kan. Yang jelas saya harus mulai beradaptasi gitu loh, memperbaiki diri, ya nggak. Ya berjalannya dengan waktu ya saya harus terus meningkatkan ya kompetensi diri saya. Khususnya di penyelenggara ini? Iya, ini bidang penyelenggara gitu, nggak bisa lagi saya dianggap orang biasa lagi, nggak bisa gitu loh. Lagi saya menjadi komisioner, ya masyarakat pasti melihat saya itu orang yang paham dengan pemilu, gitu loh. Nggak bisa lagi saya yang seperti sebelumnya gitu loh Pak Win. Oke lah sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan ya kan, saya masih ngalir ikut aja ya. Kalau kelamaan ya saya harus bisa ya berkomentar kan. Ya. Tapi Anda merasa tidak jadi anak bawang? Yang nggak juga sih. Nggak juga? Biasa aja sih. Kalau persoalan rasa ya, perasaan itu manusiawi kalau buat saya sih, manusiawi. Ya namanya kita ini yo, apa ya, baru ya, yang ngerasa anak bawang itu biasa manusia. Tapi jangan berlarut-larut lah kalau menurut saya itu. Jangan berlarut-larut ya, kita mau nggak mau ya harus kita tunjukin kemampuan kita gitu. Maksudnya kita harus bisa mampu ya kan memegang jabatan ini gitu. Kalau mau saya ini orang baru, saya ini ada yang lebih senior ya, gitu ya. Kapan lagi saya mau menunjukkan eksistensi diri saya kan? Itu kan gitu. Sudah mulai ini. Gitu kan? Oke. Mau ngerasa baru terus, ngerasa anak bawang terus ya. Namanya udah lama perjalanan. Sebulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan, it's okay. Kita ngalir, datar-datar aja. Sekarang nggak bisa lagi. Itu ya? Kita sudah bisa bersikap. Kita sudah bisa memberikan komentar. Kira-kira seperti itu. Sulit tidak untuk menjadi independen? Ketika penyelenggaraan menjadi penyelenggara ini kan ketika kita ada momen pilkada nih misalnya atau momen pilek, ya kan berhadapan dengan para elit lah bisa dikatakan kan, yang mereka punya modal, mereka punya power, mereka punya massa, dan mereka ingin jadi. Jadi gini ya, kalau bagi saya sih namanya profesi itu selain kita mendapatkan income ya, penghasilan, di situ ada sebuah tanggung jawab, itu yang harus kita jaga.
Kalau kita menjadi penyelenggara pemilihan pemilu ya di KPU, ya di sini kami dituntut harus independen, harus menjaga integritas. Ya harus benar-benar dijaga. Nggak bisa, itu nggak bisa tawar-tawar itu. Sudah Mau, jalurnya. iya mau, yaitu saudara kita, sahabat kita, teman kelompok kita, itu harus kita kesampingin dulu. Nggak bisa itu. Karena kalau bicara integritas, independensi di KPU sudah harga mati. Gitu ya. Nggak bisa tawar-tawar. Tapi peluang bermain itu ada tidak sebenarnya? Kalau bagi saya sih peluang yang kayak gitu pun dimanapun Jadi kita berada. tempatnya itu pasti ada. Itu. Yang kalau itu bermain kotor itu dimanapun tempatnya itu ada. Tapi kalau buat saya yang seperti itu, ya itu kan sifatnya hanya sesaat. Benar nggak? Yang kita rasakan manfaatnya itu sesaat. Tapi kedepannya kita sudah mudah diukur sama orang. Benar. Benar nggak? Benar. Ya kalau peluang itu ya ada peluang itu. Tapi kalau bagi saya ya, kalau mau saya lakukan yang begitu-begituan, ya ukuran kita itu sudah gampang orang ukurnya. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu, lah gitu loh. Oke. Nah, sedangkan ya kayak saya ini ya masih muda, proses masih panjang gitu loh. Banyak hal yang harus saya lakukan, ya kan masih banyak yang harus saya perbuat gitu loh. Jadi berpikirnya ya jangan sesaat lah gitu kan. Ya kalau bicara gaji ya saya pikir cukup lah. Cukup ya? Gitu lah. Sementara ini kan cukup gitu kan. Kalau mau bangun gedung, memperbanyak kebun nanti dulu lah itu. Kita ngalir aja dulu. Berapa sih gaji komisioner ini kalau boleh tahu? Ya lumayan lah. Kan. Ada 2 digit? Lebih. Lebih ya? Iya, lebih. Angkanya 2 digit lebih? 2 digit apa? 2 digit tuh ya puluhan juta? Oh enggak sampai? enggak puluhan. Mungkin 20 juta gitu? Enggak nyampe. Tapi banyak orang berebut ya? Ah? Banyak juga orang berebut jadi komisioner ya? Iya mungkin gengsinya. Gengsi ya? Apa sih gengsinya? Hah? Gengsinya? Ya, gengsinya kita banyak dikenal orang lah. Oh itu ya? Iya. Oke. Iya kita banyak dikenal orang. Ya terus yang kedua ya jaringan kita ya makin luas. Luas Ya enggak? Makin bertambah, makin banyak. Ya enggak? Benar. Gitu. Cak Rahmat, perubahan apa yang Anda alami selama 2 tahun terakhir ini menjadi komisioner ini? Ya kalau saya sih pada prinsipnya sementara ini tetap konsisten ya. Kalau ini istiqomah aja. Saya terus belajar, terus memperbaiki, terus membenahi diri, ya kan, meningkatkan kualitas, gitu loh. Ya namanya di komisioner ini kan dia di KPU ini kan dia modelnya periodisasi, nggak tetap kan, ya enggak ber5 tahun gitu loh. Ya kita nggak, ya kayak saya juga nggak tahu kan periode yang akan datang bakal ditakdirkan menjadi komisioner lagi atau enggak. Saya juga belum tahu kan. Tapi masih ada peluang itu kan? Ya kalau peluang masih ada, karena kan dia maksimal itu 2 periode, 2 kali 5 tahun. Kalau peluang saya masih ada satu periode lagi kalau peluang. Tapi kembali ke takdir tadi itu. Tapi ada keinginan untuk maju lagi? Ya saya sih insya Allah lah, ya kan, insya Allah terus ya kan, karena saya anggap ya karir lah ini ya. Karir selain profesi, selain memang pekerjaan, profesi pekerjaan ya, saya anggap ini karir hidup lah ya. Karir hidup menambah kurikulum vitae, ya nggak? Nama daftar hidup. Iya, daftar hidup Rahmat Hidayat SAI. Pengalaman, iya, SD, SMP, SMA, pekerjaan, kuliah, kerjaan, gitu ya kan. leasing, pas komisioner. Pengalaman kan gitu ya. Kita mau jadi apapun nanti di kehidupan ini kan ngalir aja. Ngalir aja. Gitu. Ya entah kalau misalkan nggak jadi komisioner lagi,
ya ada rezeki ya bisa jadi anggota dewan. Amin. Kira-kira gitu kan. Ya. Kalau saya itu ada peluangnya. Kalau enggak itu ya buka usaha. Iya. Ya enggak. Jadi jangan berpatokan lah. Dengan pada satu bidang. Ada lagi Cak mungkin pesan-pesan apa terakhir? Yang jelas itu Pak Win ini tadi banyak mengoreksi tentang kehidupan pribadi saya tadi ya kan. Saya anggap ya clear lah itu ya. Kalau untuk urusan pribadi saya ya sudah saya udah panjang lebar. Jadi buat saya sih nggak ada yang mau dibangga-banggain gitu kan. Nggak ada yang mau dibagus-bagusin gitu kan. Karena namanya hidup semuanya berproses ya nggak benar. Saya mendapatkan rezeki saat ini ya menjadi komisioner ya nggak tahu mungkin berangkat dari ya perbuatan saya entah kapan gitu kan. Misalnya itu perbuatan saya waktu saya itu perbuatan baik loh ya, entah perbuatan baik saya waktu saya SMA, entah perbuatan baik saya waktu saya kuliah, entah perbuatan baik saya waktu kapan ya kan saya mendapatkan rezeki yang saat ini kita nggak tahu ya gitu loh ya nggak. Namanya hidup berproses saja terus mengalir. Nah, ya sekarang setelah saya dikasih amanah, dikasih kepercayaan untuk menjadi komisioner ya tinggal saya jalani itu dengan sungguh-sungguh gitu. Yang jelas ya saat ini 2 kali proses pemilihan sudah saya lalui. Pertama saya jadi berapa bulan saya jadi komisioner, saya langsung dihadapkan dengan pileg pilpres kan, pemilu. Alhamdulillah semuanya dapat diselesaikan ya enggak, tanpa ada konflik yang isinya itu cukup cukup merumitkan ya, nggak ada, lancar saja kan. Nggak ada proses hukum yang kami hadapin, nggak ada ya nggak. Nggak ada persoalan etik juga nggak ada ya, persoalan etik yang kami hadapi juga nggak ada. Pasca dari itu kami baru-baru ini melaksanakan pemilihan kepala daerah kan, semuanya pun sudah kami lalui sesuai dengan tahapannya, sesuai dengan aturannya, semuanya juga alhamdulillah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit ria-ria ya, namanya dinamika politik itu biasa ya, ada pro ada kontra ya, ada yang A, ada yang B, ada yang C, ada yang begini bla bla, biasa dinamika politik. Semuanya juga alhamdulillah sudah kami lalui ya enggak ya, semuanya berjalan lancar. Alhamdulillah juga ada juga proses hukum yang kami hadapi kan, semuanya clear sampai dengan pelantikan. Dimana ya tadi kita Oku ini tidak bernasib baik ya, bupati kita meninggal dunia ya, iyalah semuanya kita serahkan saja kepada yang memiliki kewenangan lah gitu. Terus kewenangan kami sudah clear ya kan, menghantarkan proses penyelenggaraan sampai ke pemilihan kepala daerah yang dipilih oleh masyarakat Oku. Dah clear gitu ya. Sekarang tinggal kami mempersiapkan proses pemilihan serentak tahun 2024. Karena nanti di tahun 2024 ini Pak Wiwin, ini di tahun yang sama 2 pemilihan yang akan kita hadapin, yang akan diselenggarakan, yang akan kita hadapin gitu. Di dalam tahun yang sama. Pemilu pileg pilpres di tahun 2004, pilkada di tahun 2024. Nah itu persiapan-persiapan yang jauh-jauh hari yang akan kami hadapin ya. Dan itu masih ada periode Cak Rahmat, masih ada nanti? Kalau di saya sih, di kami sih masih itu sampai 2024 Januari. Nanti akan ada seleksi lagi ya? Ya, kalau memang masih ada seleksi lagi nanti di akhir 2023 ya kan. Berarti nanti di 2024 awal itu
artinya kan yang ngadepinnya, yang ngejalaninya kan komisioner baru kan. Berarti Cak Rahmat ikut nanti? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Oke, akan mudah-mudahan karena 4 diantaranya ini kayaknya 3 diantaranya ini sudah 2 periode ya? 3 ya incumbent. 3 incumbent Cuman sudah 2 periode. tinggal saya sama Pak Tinggal Jaka. sama Jaka ini. Saya sama Entah Pak Jaka maju atau tidak kita tidak tahu. Nanti kita ajak bergesah sama beliau. Kalau saya insya Allah ya, kalau memang masih dikasih peluang, dikasih jalan ya saya ikuti ya kan. Tapi kalau misalkan nggak dikasih peluang, nggak dikasih jalan ya saya nggak bisa maksakan diri gitu, gitu kan. Back to basic. Back to basic. Demikian tadi pergesahan dengan Cak Rahmat. Mm. Yang jelas pelajarannya jangan berhenti berusaha. Iya. Nggak lulus 1 ikut terus sampai berhasil. Sampai Dan faktanya beliau berhasil. Dan kita mencapai sesuatu itu tentu tak lepas dari peran orang lain. Iya. Benar kan? Iya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kami ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe channel ini sekali lagi supaya kami semangat untuk mengupload video-video terbaru. Demikian kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Oke.